Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Alisa. Oke, kita doakan semoga Alisa sembuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mengenai unsur-unsur bangun datar. Kemarin yang sudah dipelajari ada unsur bangun datar apa? Yang pertama? Yang terkecil adalah titik. Kemudian sisi. Apa yang dimaksud dengan sisi? Garis. Garis yang ada di mana? Oke, garis yang ada di tepi bangun datar. Garis sendiri ada banyak macamnya. Ya, ada yang namanya garis. Garis itu apa? Yang bisa diperpanjang kedua sisinya. Oke, garis adalah yang bisa diperpanjang ke kedua sisi. Kalau hanya di satu sisi saja, sinar garis. Kalau yang tidak bisa diperpanjang, ruas garis. Nah, sisi itu sendiri adalah ruas garis. Oke. Kemudian pertemuan kali ini kita lanjutkan pada sudut. Apa yang dimaksud dengan sudut? Oke, sudut adalah daerah yang terbentuk ketika dua sinar garis berpotongan pada satu titik. Jadi minimal dibutuhkan berapa garis untuk membuat sudut? Dua, ya. Dua garis bisa membentuk sudut. Seperti ini contohnya. Ya, ini garis, ini juga garis. Loh Bu, di sini kok sinar? Di sini kok garis? Sinar itu apanya garis? Bagian dari garis. Kalau garis tadi diperpanjang di kedua sisinya, dua arahnya, maka kalau sinar hanya di satu arah. Jadi kalau seperti ini, dia berpotongan di titik ini, maka yang bisa diperpanjang untuk sinar yang pertama kemana? Ke kanan, ya. Sinar yang kedua diperpanjang kemana? Ke atas, itu ya. Nah, itu namanya sinar. Ingat, syaratnya garisnya itu harus berupa garis lurus. Kalau garis lengkung bisa membentuk sudut? Tidak. Coba perhatikan meja kalian yang di depan kalian. Nah, di meja kalian pojokannya ini membentuk sudut apa tidak? Tidak. Kenapa? Iya, karena tidak lurus, tidak berpotongan di satu titik dengan garis lurus. Nah, ya, sudut juga bisa dikatakan sebagai pojok suatu bangun datar. Oke, kita perhatikan gambar ini. Mana yang merupakan sudut? Gambar yang pertama. Apa itu gambarnya? Uang. Uang membentuk sudut apa tidak? Iya. Kalau gambar kedua, laptop membentuk sudut? Iya. Gambar yang ketiga, penggaris membentuk sudut? Iya. Potongan pizza, apakah membentuk sudut? Iya. Yang mana? Yang atas. Walaupun di sini lengkung, itu nggak apa-apa, ya. Karena yang dimaksud sudut itu yang atas ini. Oke. Lalu jam dinding ini? Kenapa tidak? Apanya yang tidak lurus? Oke, ruas garisnya ini ya nggak lurus ya, dia melengkung. Jendela? Iya, membentuk sudut.
Papan peringatan? Tidak. Kenapa? Tidak lurus. Bola? Tidak. Jelas ya, melengkung. Apa ini? Papan panah? Tidak. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana cara kita memberi nama pada sudut. Nah, tadi sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis. Nah, di sini ada dua ruas garis yang membentuk sudut. Apa saja? Kalau garis terdiri dari berapa titik? Minimal 2. Berarti sinar garis yang pertama namanya AB. Sinar garis yang kedua? Nah, sinar garis inilah yang disebut dengan kaki sudut. Ya. Pertemuan dari sinar garis pojokane ini disebut dengan titik sudut. Lah sudutnya yang mana, Bu? Sudutnya itu ya ini, daerah yang dibentuk ini namanya sudut. Ya. Oke. Bagaimana memberi namanya? Nama sudut di samping adalah kita baca dari sinar garisnya. Berarti mulai dari A, B, C. Itu namanya. Apa namanya? A, B, C. Oh. Atau kalau dibalik boleh enggak? Boleh ya, dibolak-balik sama. Berarti sudut Oke, itu namanya sudut ABC atau sudut CBA. Nah, ini nama panjang. Ada juga sudut itu juga punya nama pendek. Lah nama pendeknya apa? Sudut B. Hanya disebutkan titik sudutnya saja. Ini nama pendeknya. Ini nama panjangnya. Oke, bagaimana kalau dengan satuan yang baku? Nah, ini kita perlu alat yang namanya busur derajat. Kemarin kalian sudah disuruh untuk bawa busur, semuanya bawa? Oke, bentuknya sama? Tidak loh, ternyata ada bermacam-macam bentuk busur derajat. Misalkan ini tadi, Bu Icim buat sudut KLM. Caranya yang pertama itu letakkan busur derajat pada garis dasarnya. Jadi garis dasar itu adalah ini yang ada di bawah ini, yang angkanya bisa 0, 180 atau satunya itu 180 0. Nah, ini sebagai garis dasar. Ya. Lalu yang di tengah-tengah ini adalah titik pusatnya. Ya, caranya titik pusat ini kamu letakkan pada titik sudutnya. Kita letakkan titik pusat di titik sudut. Nah, setelah itu bagaimana cara membacanya? Terlalu kecil, kurang besar? Enggak ya? Oke. Cara membacanya, kamu lihat dari mana nolnya. Kalau nolnya dari sini, dari sebelah kanan, ya. Ini berarti ada di sisi luar apa sisi dalam? Luar. Berarti yang kita baca menggunakan skala yang luar. 0, 10, 20, 30 sampai mana? 130. Jadi sudut KLM besarnya 130. Satuannya apa? Derajat. Derajat itu dituliskan sebagai angka 0 yang kecil di atasnya. Oke, benar.
Bisa. Kita coba ya, bisa atau enggaknya. Nah, silakan kalian berkelompok ya, depan dengan belakang seperti biasanya. Ya, depan dengan belakang, tapi semuanya harus mencoba. Ya, terus yang nomor 2. Nomor 1 dan 3 adalah sudut. Nomor 2 bukan sudut karena tidak menyatu. Nomor 4 bukan sudut. Oke, terima kasih. Hari ini kalian sudah selesai untuk mempelajari tentang apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Sudut. Apanya yang sudut? Pengertian sudut. Terus penamaan sudut. Bagus. Apa lagi tadi yang sudah dipelajari? Pengukuran sudut. Yang terakhir, cara melukis atau menggambar sudut ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini 4 itu. Besok akan kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu macam-macam sudut ya. Ada berapa macam sudut kita pelajari pada pertemuan